Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rofi, NIM 2007368 dari Universitas Negeri Padang, jurusan Teknik Otomotif. Hari ini saya akan melakukan observasi alat berat dan ikuti perjalanan saya pada hari ini. Untuk alat berat yang pertama di sini ada namanya kompaktor. Kompaktor ini biasanya digunakan untuk meratakan material yang digunakan untuk mengaspal jalan atau meratakan aspal. Di alat berat kompaktor ini terdapat beberapa komponen, yaitu seperti di sini kita bisa melihat ada frame untuk kedudukan dari bagian drumnya. Di sini ada drum yang berfungsi untuk meratakan material. Untuk alat berat kompaktor ini mesinnya berada di bagian belakang. Di sini adalah bagian mesin. Mesin sebagai penggerak dari alat berat ini. Baik, di sini ada alat berat. Lanjut ke bagian roda belakang, yang ini ukurannya 231 per 1826. Dan di bagian sini terdapat sebuah kabin tempat untuk operator menjalankan alat berat kompaktor. Dan di bagian sini terdapat stiker-stiker tanda larangan atau yang dihindari untuk alat berat tersebut. Di bagian kemudi di sini terdapat sebuah setir yang berfungsi untuk menggerakkan bagian drum ketika sedang meratakan material, dan di sini terdapat sebuah tuas yang berfungsi untuk maju atau mundurnya kompaktor ini. Untuk F itu front, itu untuk gerak depan, dan R itu rear untuk gerak mundur ke belakang. Dan terdapat dua buah spion untuk melihat ke bagian belakang. Di bagian depan terdapat komponen yang bernama rubber buffer. Ini fungsinya untuk meredam getaran saat bom meratakan material. Ini karet agar untuk meminimalisir getaran saat meratakan material di jalan. Dan juga di bagian depan kabin itu terdapat headlamp untuk penerangan ketika operator sedang bekerja pada malam hari. Dan juga di bagian belakang juga ada lampu. Untuk alat berat yang kedua, di sini ada namanya motor grader. Motor grader itu alat berat yang digunakan untuk masih dengan berfungsi untuk perataan material atau perataan permukaan jalan yang sedang diperbaiki, yang di sini menggunakan sebuah pisau besar. Nama komponen yang seperti pisau besar ini dinamakan dengan blade, yang berfungsi untuk meratakan jalan. Di sini blade bisa digeser-geser hingga sampai ke berdiri tegak lurus, yang digerakkan oleh circle. Circle ini berbentuk seperti cincin, di mana pada bagian luarnya ada satu biji. Circle sendiri berfungsi untuk menggerakkan blade supaya dapat diputar seperti ini. Dan di bagian front wheel terdapat beberapa titik untuk pengisian gomok atau grease pada alat berat motor grader. Ada 5 lubang untuk pengisian grease. Dan di sini adalah bagian frame untuk kedudukan dari circle. Di sini untuk bagian kemudinya dari alat berat motor grader. Kita coba lihat bagian dalam. Ada 8 tuas yang terdapat pada kabin motor grader.
yang berfungsi sebagai untuk memiringkan atau menggeser atau meluruskan blade dan memiringkan roda depan ke kiri atau ke kanan, membelokkan motor glider ke kiri atau ke kanan. Dan di sini ada tuas untuk speed pada motor glider, dan juga ada pedal gasnya, pedal rem, dan spion di bagian kiri kanan. Dan untuk alat berat yang ketiga di sini ada eskavator merek Komatsu. Eskavator ini alat berat yang berfungsi untuk mengangkat material atau dan untuk alat berat yang ketiga di sini ada eskavator merek Komatsu. Eskavator ini alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah, bisa juga untuk meratakan gedung dan untuk mengangkat material, memindahkan material dari tempat satu ke tempat yang lain. Untuk bagian komponen dari eskavator ini di sini ada yang pertama yaitu bucket. Bucket ini berfungsi untuk mengangkat material, memindahkan material, dan biasanya banyak tipe pada bucket ini. Ada yang untuk merobohkan bangunan atau untuk meratakan permukaan jalan, dan juga kalau yang ini fungsinya untuk memindahkan material. Dan di bucket ini terdapat beberapa garpu untuk memudahkan pemindahan dari material tersebut. Baiklah, kali ini kita sekarang berada di kabin operator alat berat eskavator. Di dalam kabin ini terdapat 4 buah tuas, 5 dengan yang ini. Yang tuas 2 di depan berfungsi untuk menggerakkan undercarriage. Jika kita menggerakkan yang ke kanan, maka yang bergerak adalah undercarriage sebelah kanan dan eskavator bergerak ke sebelah kiri. Kalau kita menggerakkan yang ini posisi maju, undercarriage yang sebelah kiri bergerak, maka eskavator bergeraknya ke kanan. Jika kita menggerakkan dua-duanya ke depan, maka undercarriage bergerak maju, dan jika ke belakang itu untuk undercarriage mundur. Lalu di sini ada tuas juga sebelah kanan yang berfungsi untuk menggerakkan bump in dan bump out. Jika kita majukan, maka bump akan naik, dan jika ke belakang bump akan turun. Untuk yang ke kiri dan ke kanan ini berfungsi untuk menggerakkan dari bucketnya. Jika posisi ke kanan, bucket akan terbuka. Jika posisi ke kiri, bucket akan lebih masuk ke dalam. Untuk tuas yang sebelah kiri, jika posisi tuas kita majukan, maka arm akan bergerak naik, arm in, dan jika ke belakang itu arm out, arm lebih condong ke dalam. Untuk gerak kiri kanannya ini untuk menggerakkan dari swing device. Jika ke kiri ya swing badan dari eskavator akan bergerak ke kiri, dan jika ke kanan akan bergerak ke kanan badan eskavatornya. Dan di sini ada sebuah tuas yang berfungsi untuk mematikan seluruh komponen yang berada pada eskavator. Di sini ada indikatornya, shut off valve. Jika kita gerakkan ini ke depan, maka seluruh bagian dari komponen tidak bisa digerakkan. Dan di sini ada untuk pengatur kecepatan. Jika ingin mencoba kecepatan yang lebih, kita mutar ke kanan, dan untuk menguranginya kita mutar ke kiri. Dan di sini juga ada beberapa tombol-tombol yang berfungsi untuk AC. Dan di bagian depan ada kaca dan juga wiper ketika untuk hari hujan. Dan sepertinya itu saja bagian komponen yang ada pada
kabin eskavator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian bawah sini itu bernama swing. Swing ini berfungsi untuk menggerakkan dari frame dari ekskavator untuk gerak kiri dan kanan. Dan juga di sini ada treksu kiri kanan. Untuk menggerakkan bucket ini terdapat dua buah arm sini, arm dan arm silindernya untuk memberikan jarak lebih jauh untuk memindahkan bucket jika mengangkat material. Dan juga di sini ada dua buah boom, 1, 2 yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan arm. Dan ini adalah bagian komponen rest pocket, ada di kiri kanan pada treksu ekskavator. Baiklah, terima kasih untuk hasil observasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang kurang mohon dimaafkan dan beri saran. Sekian dari saya, Abdul Rafi.